Hello, good day everyone. We meet again. Finally, this is the time for you to have the final test for Bahasa Inggris 2, and I am here. Would like to istilahnya explain to you a little bit about the summary of what we have learned throughout the semester. Jadi saya akan kasih summary apa saja sih yang sudah kalian pelajari dan juga kisi-kisi yang akan keluar. Oke, for your information, sampai saat ini saya masih masih belum mendapatkan soalnya karena masih ada di dosen yang lain, tapi saya bisa memberikan sebagian besar materi-materi yang akan keluar pada ujian besok. Yang pertama adalah materi bahasa Inggris 1, nanti ada WH question sama komparatif, sama materi bahasa Inggris 2, yaitu if clause, relative clause, present perfect versus simple past, present continuous tense, complex sentence, dan yang lainnya. Jadi untuk yang ini sebenarnya sudah dipelajari dulu, mudah-mudahan kalian masih ingat. Kemudian yang ini sudah dipelajari di kelas kita, silahkan dibuka-buka kembali materi-materi yang sudah lampau. Nah, untuk formatnya kemungkinan akan pakai quizzes, lebih mudah untuk mengoreksinya, dan mudah-mudahan nanti saya tinggal kasih kalian kodenya dan kalian hanya tinggal memasukkannya, dan jangan lupa tetap diberikan nama lengkap ya, sehingga saya bisa rekap nilainya dengan benar. Nah, sebelum untuk jumlah soalnya adalah 30 soal, bentuknya multiple choice. Jadi nanti soal akan selalu acak bagi teman-teman kalian, dan kami akan memberikan waktu maksimal 2 hari untuk mengantisipasi bagi kalian yang tidak bisa akses UAS. Jadi masih maksimal pembukaannya adalah besok tanggal 23. Nanti akan saya umumkan kalau kuisnya sudah dibuka, dan kalian bisa diberikan waktu 2 hari untuk mengerjakan kuis tersebut. Hanya 2 hari ya guys, dan hanya 1 kali uji coba, jadi mohon untuk mengerjakan dengan baik ya, karena hanya 1 kali trial, tidak boleh 2 kali mengerjakannya. Dan Rabu Kamis akan saya tutup, Kamis 12 malam itu akan saya tutup kuisnya. Oke, kita akan mulai dengan rangkumannya. Dimulai dari materi bahasa Inggris yang pertama, yaitu WH questions. Kalian mungkin sudah pernah belajar bahwa WH itu digunakan untuk menanyakan apakah itu subjek atau keterangan. Kalau menanyakan subjek, rumusnya adalah who diikuti verb. Jadi who langsung diikuti place, ya langsung verb. What itu kalau benda, who itu kalau orang. What is your name? Siapa nama kamu? Jadi perhatikan di sini tetap menggunakan verb langsung. Tapi kalau ia menanyakan keterangan berupa keterangan tempat itu where, keterangan waktu itu when, objek atau korban manusia itu whom, alasan itu why, pilihan itu which plus benda plus which book, contohnya buku yang mana gitu ya. Itu harus ada auxiliary atau kata kerja bantu, ada baru subjek dan verb. Contohnya, where do you? Jadi di sini kata kerja bantunya adalah do, subjeknya you, learn-nya verb. Kalau akannya will you? When will you? Kalau siapa, whom did you? Ini did sebagai auxiliary, subjeknya kemudian verbnya. Why do you? Kenapa kamu? Why diikuti do sebagai auxiliary, baru you, love me, you subject verb gitu ya. Which yang mana itu berarti which book do you like. Jadi ini deket ya, which book baru auxiliary, baru subject, baru verb. Nah ini adalah tentang WH questions. Nanti soalnya yang keluar paling hanya memilih manakah WH yang tepat atau pasangan kata yang tepat untuk mengikuti WH tersebut. Yang kedua adalah komparatif. Ini sering sekali saya sudah pernah ulang juga. Jadi di bahasa Inggris itu sudah diajarkan, yaitu ada komparatif yang lebih dari sama superlatif, paling dari semuanya. Kalau lebih dari itu ada 2 benda. Maka kalau satu suku kata kalian pakai er, dan big, small, short itu pakai shorter than gitu ya. Kalau 2 syllable atau more, jika akhirannya li, maka kalian pakai er, happier gitu. Terus tidier dan sebagainya. Tapi kalau tidak pakai li, maka kalian pakai more expensive than, more amazing than. Jadi begitu ya, lebih dari 2 syllables. Kalau untuk yang paling, maka kalian perlu the, karena dia hanya satu-satunya, the best of all, the warmest of all,
the coolest of all kalau satu silabel, the cheapest of all, of bla bla bla. Tapi kalau dua silabel atau lebih, kalau dia akhiran li, maka the bla 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 es, the happiest, the tidiest, the emptiest, gitu ya. Kalau the most itu kalau untuk dua silabel yang tidak berakhiran li, the most handsome of all, the most expensive of all, the most bla 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 of all. Biasanya nanti soal yang keluar nanti bentuknya adalah menentukan apakah itu satu silabel, apakah dia pakai er, apakah dia pakai most ya, apakah dia pakai more. Jadi itu saja yang itu harus kalian pelajari. Kemudian untuk bahasa Inggris 2 akan ada if clause. Ini sudah diajarkan kemarin. If clause itu adalah pengandaian. Jika ini maka ini. Nah, itu ada 4. Ada zero, first, second, dan third. Kalau zero itu adalah untuk mengandaikan yang sekarang. Jadi faktanya bisa benar. Jadi itu adalah fakta yang scientific. Jadi kalau begini ya hasilnya ini gitu ya. Contohnya, if you stand in the rain you get wet. Pasti kamu basah, nggak mungkin enggak. If you hit ice it melts. Jadi ini digunakan untuk menyatakan fakta yang fix atau pasti. Rumusnya adalah pakai if ya, present simple dan present simple. Conditional yang pertama itu adalah untuk menyatakan akan ya. Jika ini maka saya akan. Nah, ini masih bisa terjadi di masa depan. Jadi contohnya adalah if it rains we will cancel the trip. If you study you will pass the exam. Jadi jika ini terjadi maka ini akan terjadi. Kalimatnya adalah dia present simple, dia pakai will atau want diikuti verb 1 ya. Jadi ini masih bisa terjadi. Second conditional itu adalah untuk sesuatu yang sudah terjadi, yang tidak mungkin terjadi atau hypothetical. Jadi itu adalah sesuatu pengandaian yang mustahil atau impossible to happen. Contohnya, if I won the lottery, I will travel a lot. Apakah kita akan menang loteri? Kayaknya less likely untuk terjadi. If they sold their house, they would be rich. Will they? I don't think now they don't. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Contohnya, if I were a boy, padahal saya a girl, nah itu juga nggak bisa. Tensesnya past simple dan would. Di sini verb 2, di sini would verb 1. Verb 2, would verb 1, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah menggunakan third conditional. Jika ini adalah penyesalan, sesuatu yang I should have done it. Saya harusnya melakukan ini, tapi kenyataannya enggak. Kayak kamu putus sama cewek atau cowok kamu, tapi kamu masih sayang. Nah, pakainya ini. If you had studied, you would have passed the exam. Kalau kamu dulu belajar, kamu pasti lulus. Tapi ternyata dia nggak belajar. Kalau kamu dulu, if I hadn't been sick, I would have gone to your party. Kalau aku nggak sakit, aku pasti akan datang. Tapi kenyataannya dia dulu sakit. So it is something that you use ketika kamu menyesali. Jika itu yang terjadi, kalau dulu aku nggak putus sama kamu, pasti aku masih dulu gini, gitu ya. Jadi penyesalan menggunakan yang third. Okay? Zero itu adalah fakta saintifik. First itu adalah yang akan mungkin terjadi. Second itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Kalau yang third itu adalah penyesalan. Next, relative clause. Itu adalah penggunaan who, that, which, sama where, when, whose. Ini adalah memberikan keterangan kepada benda. Nah, apa yang harus kalian pelajari adalah penggunaannya. Kalau who dan that itu hanya untuk orang atau benda secara umum. Which itu wajib untuk hewan atau benda ya. Jadi ini who itu orang, which itu benda, where itu keterangan tempat, when itu keterangan waktu, whose itu adalah kepemilikan. Yang harus kalian pelajari nanti yang akan keluar adalah kesesuaian antara ini. Kalau di sini bendanya adalah the woman, maka di sini pasti who karena dia adalah manusia. Kalau di sini the horse, di sini pasti which. Kalau di sini the wood, misalnya ini menanyakan tentang di mana, maka kalian kasih where. Di mana I used to go. Kalau dia menanyakan akan, maka when I graduate. I will never forget. Forgetnya apa? Kapan gitu ya. The mother whose child. Nah ini kepunyaan. Jadi whose
child, anak kepunyaannya. Nanti yang keluar lebih ke memilih mana WH yang tepat dan diikuti oleh apa. Past simple dan present perfect itu sangat gampang. Kalau untuk past simple itu rumusnya subject adverb 2. Kemudian kalau present perfect itu subject plus have has plus verb 3. Nah, dua-duanya sebenarnya kejadiannya terjadi pada lampau. Tapi kalau past simple itu hanya membicarakan tentang kejadian saja, information. Tapi kalau present perfect itu membicarakan tentang efeknya, sesuatu yang masih terlihat efeknya atau masih berlangsung. Contohnya nih, express finish time. Nah, kalau di sini ada keterangan we lived in Japan from bla 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 sampai bla bla bla. Nah, ini hanya menceritakan tentang fakta itu. Tapi kalau di sini I've worked as a teacher since 2011, sekarang masih jadi teacher. But you just don't know. Sometimes it's overlapping with the continuous, perfect continuous ya. Nah, biasanya past simple itu adalah menceritakan tentang kejadian pada waktu tertentu di dalam masa lampau. I saw the Eiffel Tower in 2007. Saya melihat Eiffel Tower tahun ini. Saya ingat tahunnya. Tapi kalau kalian menggunakan present perfect itu tidak ingat waktunya, tapi saya kayaknya ingat pernah. Efeknya apa? Saya masih ingat gitu ya. Maka di sini ada I have seen the Eiffel Tower. Maka perbedaannya yang kedua itu biasanya perbedaan pertama ada fixed time ya, tahun ini dan ini. Perbedaan kedua ada time ini, kalau di sini nggak ada waktunya. Tidak penting kamu melihatnya kapan, yang penting kamu ingat rasanya melihat Eiffel Tower. Indicates series of finished actions. Ini bisa first he read the book and then he watched the movie. Ini dua kejadian yang terjadi pada waktu yang sama. Tapi kalau yang di sini adalah experience atau result. Jadi sebuah hasil atau pengalaman. I have ever gone to Bali. I have already watched this movie. Jadi ini adalah hasilnya, ya. Fokusnya ke situ. Yang harus kalian perhatikan ketika mengerjakan adalah keterangan waktunya dilihat dulu. Kemudian kata kerjanya, ya, has, have verb 3 atau subject verb 2, gitu ya. Dan perlu dilihat bahwa fungsi-fungsinya juga. Kalimat itu nanti apa artinya. Present continuous tense itu menggunakan to be plus verb ing. Jadi gampang sekali, yang perlu kalian perhatikan adalah subjeknya siapa, to be-nya apa. Kalau I ya I am verb ing. Kalau he, she, it itu ya is verb ing. Kalau dia plural, they dan yang lainnya, maka dia are plus verb ing. Singular itu is, plural itu are. Kalau I itu am. Nah, contohnya seperti ini. He is playing, he is not playing, is he playing. Kalau jadi questions, tinggal is-nya pindah ke depan. Nah, penggunaannya bisa menjelaskan sesuatu yang terjadi pada saat ini, action yang sudah terjadi pada sekarang, kemudian tapi tidak pada saat kita ngomong ya. Tapi juga describe an event planned in the future, bisa digunakan untuk merencanakan masa depan yang sudah fix, atau describe a temporary situation, situasi yang masih temporer, atau emphasize the frequency of action, jadi membicarakan action yang berulang-ulang dan biasanya itu negatif. Contoh kalimatnya adalah Jim is watching. Jim itu singular, maka di sini pakai is diikuti verb 1. John is working. I'm taking, I am taking, I'm staying. That child is always crying. Kalau ada keterangan verb di sini ya taruhnya. Jadi intinya nanti yang keluar adalah kalian memilih to be yang tepat, kemudian verb ing yang tepat. Ingat to be tidak bisa dengan kata lain selain verb ing dan verb 3. Complex sentences itu adalah tentang conjunction. Yang harus kalian ketahui adalah makna dari conjunction tersebut. Ini yang keluar paling cuma satu soal. Jadi you just need to know, kalau dia membandingkan maka conjunctionnya ini, then, rather than, whether, as much as, where is. Ini artinya sama. Kalau dia waktu ya after, as soon as, until, whenever, now, that. Ini tinggal dicari aja artinya. Kalau dia adalah menggantikan concession itu syarat ya, jadi bukan kondisi ini walaupun gitu ya, though, although, even though, ini artinya walaupun. Relative pronoun itu yang tadi, yang, ya. Reason itu alasan, itu pakai because, since, so that, in order to, atau as. Condition itu adalah if clause, only if, unless, provided that, assuming that, itu seperti jika ini maka ini gitu ya.
Place itu terangan tempat, where, wherever. Relative adjective itu adalah memberikan adjektif. That, whatever, which, in, tidak usah, ini nggak akan keluar. Manner itu adalah cara. How, as, though, dan as if. Seolah-olah ini artinya. Bagaimana dan seolah-olah. Mana yang akan keluar? Kemungkinan kalau tidak time, maka dia adalah reasons atau dia concessions. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah hubungan dari kalimat tersebut. Kemudian pilih conjunction yang tepat. Terakhir adalah asking and giving suggestion. Saya tidak tahu apakah ini akan keluar atau tidak. Tapi kalau nanti keluar, I think you will be able to do it easily. Jadi kalau berminta itu adalah why would you? Give me suggestion please. Do you think should I? Ini biasanya pakai would ya. If I were you, I would. I think you ought to. Jadi kalau giving advice itu kalian bisa pakai you, must, you, would. Silakan dibaca lagi. Ada beberapa cara ya. Bisa pakai langsung kata kerjanya, go to, bla bla bla. Pakai yang tidak langsung, why don't you. Pakai if I were you, I would. Yang mana nanti kalian bisa lihat ininya, soalnya. Nah, itu saja rangkuman materi dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan soal UASnya dengan baik, dan jangan lupa kuisnya sudah saya buka, jadi yang belum mengerjakan kuis di pertemuan sebelumnya silahkan dikerjakan, dan untuk videonya mohon untuk juga mengupload ya, maksimal adalah nanti malam. Nah, mudah-mudahan itu bermanfaat kelas kita, dan see you again next class. Best of luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.